Selamat malam Bapak Sunar dan selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pertama yang berjudul Teori Etika dan Prinsip Etis dalam Bisnis. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Indah, absen 23 sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Elsa, absen 26 sebagai presentator kedua. Serta ada saya sendiri, Bulan, absen 24 sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Baik, dari materi yang kami bawakan itu terbagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama ada pengertian etika, yang kedua ada relativitas moral, yang ketiga ada teori etika modern, yang keempat ada teori etika religius, dan yang terakhir, yang kelima ada prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Baik, untuk mengefisienkan waktu, pembahasan materi akan dibawakan oleh Elsa, serta akan dilanjutkan oleh Indah. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian etika. Istilah dan pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Biasanya etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan. Kata etika memiliki beberapa makna. Webster Collegiate Dictionary yang dikutip oleh Ronald Duska dalam buku Accounting Ethics memberi 4 makna dasar di kata etika, yaitu yang pertama, suatu disiplin terhadap apa yang baik dan buruk dan dengan tugas moral serta kewajiban. Yang kedua, seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Yang ketiga, sebuah teori dari atau sistem atas nilai moral. Yang keempat, prinsip atas pengaturan perilaku suatu individu atau kelompok. Sedangkan menurut Bertens, etika dapat juga diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian di atas, dapat mengisyaratkan bahwa etika memiliki peranan penting dalam melegitimasi segala perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk materi yang kedua itu mengenai relativitas moral. Relativitas moral adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang berlaku universal, melainkan nilai-nilai moral bergantung pada budaya masyarakat atau situasi tertentu. Artinya, sesuatu yang dianggap benar dalam satu budaya mungkin dianggap salah dalam budaya lain. Sebagai contoh, dalam bisnis global, perusahaan multinasional asal Amerika yang beroperasi di Asia, di mana norma etika dan cara melakukan bisnis akan berbeda. Apakah perusahaan Amerika menerapkan etika yang terdapat di negara asalnya, atau harus memakai etika yang terdapat di negara di mana perusahaan beroperasi? Menurut The George, untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu melihat terlebih dahulu 3 pandangan yang umum dianut, yaitu pandangan yang pertama, yaitu norma etis berbeda antara suatu tempat dengan tempat lain. Prinsip yang harus dipegang adalah, jika berada di Padang, maka bertindaklah sebagaimana dilakukan orang Padang. Artinya, di mana saja suatu perusahaan beroperasi, ikuti norma dan aturan moral yang berlaku di negara tersebut. Inti dari pandangan ini adalah tidak ada norma atau prinsip moral yang berlaku universal. Maka prinsip pokok yang harus dipegang adalah bahwa prinsip dan norma yang dianut negara tuan rumah, itulah yang patut dipatuhi dan dijadikan pegangan. Yang kedua, yaitu nilai dan norma moral sendiri paling benar dalam arti tertentu mewakili kubu moralisme universal. Yaitu bahwa pada dasarnya, norma dan nilai moral berlaku universal, dan karena itu, apa yang dianggap benar di negara sendiri harus diberlakukan juga di negara lain. Karena anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa moralitas menyangkut baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia, oleh karena itu sejauh manusia adalah manusia, dimanapun dia berada, prinsip, nilai, dan norma moral itu akan tetap berlaku. Yang terakhir yaitu tidak ada norma moral yang harus diikuti sama sekali atau disebut juga immoralis naif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu teori etika modern atau kognitivisme. Yang pertama ada egoisme. Terdapat 2 jenis konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis, di mana
Teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dilandasi oleh kepentingan berkutat diri dan mereka yakin tindakan dan keputusan mereka adalah luhur. Namun, pada kenyataannya, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu, ada egoisme etis, di mana tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri, apa yang dilakukan untuk mewujudkan dirinya sendiri, dan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Sebab, yang dilakukan sesuai dengan moral, hukum, dan etika. Lalu yang kedua ada utilitarianisme, di mana utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak orang mungkin anggota masyarakat. Dalam kerangka etika utilitarianisme, kita dapat merumuskan 3 kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijakan atau tindakan. Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Lalu kriteria kedua adalah manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lainnya. Lalu yang ketiga ada menyangkut pertanyaan mengenai manfaat terbesar untuk siapa. Dalam hal ini, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Baik, yang ketiga ada deontologi, di mana deontologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu dion, yang artinya adalah kewajiban. Dalam suatu perbuatan, pasti ada konsekuensinya. Dalam hal ini, konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya, melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Artinya, dalam deontologi, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan cara yang tidak etis atau melanggar kewajiban moral. Baik, berikutnya ada teori hak, di mana menurut teori ini, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Berikut ini beberapa prinsip HAM yang dijadikan acuan bagi pengelolaan perusahaan multinasional atau PMN. Yang pertama ada PMN harus menghormati hak semua orang untuk kehidupan, kebebasan, keamanan, dan privasi. Yang kedua ada PMN harus menghormati hak semua orang atas persamaan, perlindungan hukum, pekerjaan, pilihan jenis pekerjaan, kondisi kerja yang sehat dan nyaman, serta perlindungan untuk memberantas pengangguran dan diskriminasi. Lalu ada PMN harus menghormati kebebasan semua orang atas pemikiran, ilmu pengetahuan, agama, ekspresi dan pendapat, komunikasi, asosiasi, dan organisasi damai, serta pergerakan di setiap negara. Lalu ada PMN harus mendukung suatu standar hidup untuk menunjukkan kesehatan serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dan yang terakhir, ada PMN harus memberikan perhatian khusus dan bantuan bagi ibu dan anak. Teori terakhir yaitu teori keutamaan, di mana teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Teori keutamaan tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi mempertanyakan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka akan bertingkah laku baik atau mungkin saja bertingkah laku buruk, tergantung sifat yang dimiliki. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori etika religius atau non-kognitivisme, di mana etika keagamaan tradisional didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan dan semesta moral. Sejumlah aliran eksistensialisme religius kontemporer menolak teisme tradisional. Umumnya menolak bentuk supernaturalisme dan otoritarianisme. Sebagai gantinya, landasan non-teistik disampaikan dalam etika teologis atau teologi radikal yang melihat agama secara sekuler karena dalam kutip Tuhan telah mati, membuat etika lebih bersifat humanistik dan universal serta eksistensial. Etika religius tradisional pada dasarnya bersifat deontologis, yakni mendasarkan penekanan pada masalah tugas, kewajiban, atau memahami kebenaran dalam bertindak. Baik, selanjutnya materi prinsip-prinsip etika dalam bisnis.
Dalam perusahaan atau berwirausaha, etika bisnis dapat menjadi pedoman atau standar bagi karyawan atau pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Prinsip etika bisnis berkaitan dengan hal-hal penting yang menjadi dasar pelaksanaan etika bisnis. Mengutip pendapat Keraf bahwa ada 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling problematik karena banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan melakukan penipuan atau bertindak curang. Entah karena situasi eksternal tertentu atau memang dengan sengaja dilakukan. Kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga bagi kegiatan bisnis. Sekali pihak tertentu tidak jujur, dia tidak bisa lagi dipercaya dan berarti sulit bertahan dalam bisnis. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam realisasi eksternal perusahaan maupun realisasi internal perusahaan, perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hak yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain, sehingga melahirkan suatu win-win situation. Selanjutnya, yang kelima ada integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar bisa menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dan ini tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja baik keluar maupun ke dalam perusahaan. Selanjutnya, Bertens mengemukakan 3 ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu yang pertama ada hati nurani. Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dengan mengingkari hati nuraninya secara tidak langsung, dia juga menghancurkan integritas pribadinya. Selanjutnya, yang kedua ada kaidah emas. Kaidah emas berbunyi hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Hal ini berarti, jika seseorang tidak ingin mendapatkan perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang ketiga ada penilaian umum. Perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik, berarti bisnis tersebut etis. Namun, jika masyarakat umum menilai bisnis tersebut tidak baik, berarti bisnis tersebut tidak etis. Hal ini disebut juga audit sosial. Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia usaha. Nilai etika dapat berbeda tergantung budaya dan situasi, tetapi prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan integritas tetap penting. Berbagai teori etika seperti egoisme, utilitarianisme, deontologi, dan teori hak memberikan landasan dalam pengambilan keputusan moral. Etika bisnis juga menekankan prinsip otonomi, saling menguntungkan, serta tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika yang baik, bisnis dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat serta berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diisi di kolom komentar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.